Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di sini di channel Kuno Kuno Tani, channel belajar tani bersama. Baik, seperti biasanya di sini saya masih di ladang jagung ya. Ini ladang jagung yang biasanya saya sering review untuk teman-teman semuanya. Oke, di kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang bertanya di kolom komentar kemarin dengan pertanyaannya seperti ini guys. Kalau disemprot pakai Gandasil B dan Gibro masih menggunakan pupuk tabur apa tidak, Kang? Oke, di sini saya akan menjawabnya untuk teman-teman semuanya tentang pemupukan jagung menggunakan Gandasil B dan juga Gibro. Dan pertanyaannya apakah masih menggunakan pupuk tabur atau tidak. Nah, jadi begini guys ya. Kalau menurut saya dan pengalaman saya ya, di sini saya garis bawahi sebelum saya lanjut ke videonya, saya tidak bermaksud untuk menggurui teman-teman semuanya. Di sini saya hanya berbagi pengalaman tentang apa yang sudah saya lakukan ya guys. Nah, jadi untuk pemupukan pada jagung itu, kalau untuk pemupukan tabur ya, nah itu adalah pemupukan yang baku ya guys. Pemupukan tabur ataupun pemupukan kocor itu adalah pemupukan yang baku atau yang wajib dilakukan pada pemupukan tanaman jagung ya guys. Jadi kalau di pupuk Gandasil B dan Gibro itu adalah pemupukan tambahan ya. Nah, jadi sudah sangat jelas sekali untuk jawabannya adalah tetap menggunakan pupuk tabur ya guys. Dan jikalau teman-teman menggunakan pupuk Gandasil B dan Gandasil D ataupun disemprot dengan pupuk NPK Mutiara, itu sah-sah saja karena itu pemupukan tambahan ya. Nah, bisa dilihat untuk di depan saya ini jagung yang sudah berumur 1 minggu ya. Nah, ini pemupukannya saya lakukan tabur 1 kali menggunakan pupuk Ponska ya. Kemarin menggunakan pupuk Ponska saja, dan bisa dilihat ini untuk lahannya miring. Jadi untuk lahannya itu saya garap atau saya olah dengan sistem TOT tanpa olah tanah. Jadi cukup seperti ini saja seadanya, tidak saya bakar. Untuk ranting-ranting dan bekas dari rumputnya tidak saya bakar. Itu bertujuan agar tidak terjadi pengikisan oleh air hujan ya, tanahnya itu agar tidak terkikis. Bisa dilihat untuk di lahan saya ini bebatuannya cukup ekstrim. Nanti jika tidak dilakukan seperti ini, seperti di depan saya ini, nah maka yang terjadi adalah tanahnya itu akan cepat terkikis oleh air hujan dan terjadi korosi ya, dan kesuburannya juga akan menurun. Baik, kita kembali ke topik pembicaraan, yaitu pemupukan dengan sistem disemprot dengan Gandasil D ataupun B ataupun disemprot dengan pupuk lainnya ya. Jadi sah-sah saja karena itu pemupukan tambahan ya guys ya. Dan untuk pemupukan tabur itu sekali lagi saya tekankan di sini, itu adalah pemupukan yang baku dan dilakukan wajib ya. Dan untuk pemupukan biasanya teman-teman ada yang melakukan sampai 4 kali, ada 2 kali, ada dan 3 kali. Kalau saya menggunakan pupuk tabur itu cukup 3 kali saja ya, yaitu 1 hari setelah tanam. Biasanya setelah dilakukan penanaman pertama itu, kemudian besoknya saya pupuk ya guys. Tepat di atas dari lubang benihnya itu saya taburi pupuk Ponska dengan dosis yang sudah saya jelaskan kemarin, yaitu sekitar 1 sendok makan, itu batas maksimalnya ya guys. Jadi untuk teman-teman yang mungkin minim pupuk bisa dibantu dengan pupuk NPK Mutiara, karena pupuk NPK Mutiara itu dosisnya sedikit saja sudah kerasa untuk si jagungnya ya. Jadi cukup dipupuk dengan NPK Mutiara sedikit, tidak sampai 1 sendok makan, itu sudah bagus. Kemudian untuk pemupukan yang kedua biasanya saya lakukan antara 20 sampai 25 hari setelah tanam. Dan kemudian pemupukan yang ketiga biasanya itu saya lakukan di antara 45 sampai 60 hari setelah tanam. Itu saya lakukan pemupukan yang ketiga, yaitu di masa jagung sudah mulai di fase vegetatif atau fase perkembangan ya, atau berbunga ya, fase berbunga atau sudah berbunga. Itu bisa dilakukan pemupukan yang ketiga atau fase generatif ya guys ya. Dan untuk di depan saya itu sudah saya lakukan seperti ini ya. Ini
ini adalah aliran air ataupun tempat saya dinamakan kalenan ya guys ya. Itu gunanya agar airnya itu tidak terlalu menggenang pada lahan jagung. Nanti kalau menggenang juga akan berdampak pada pemupukan jagungnya, dan juga jagungnya juga biasanya akan kuning ya guys, untuk tidak begitu subur. Nah, untuk pertanyaannya cukup bagus kalau menurut saya ya. Jadi pemupukan Gandasil B dan Gibro itu bisa dilakukan untuk jagung ya. Biasanya Gandasil B itu dilakukan pada fase generatif atau fase berbunga. Itu bisa dilakukan pemupukan dengan menggunakan Gandasil B atau buah ya, yang berwarna merah muda kalau nggak salah kemarin, yang warnanya pink ya guys ya, dengan dosis kemarin kalau nggak salah 2 sendok untuk per tangki ya. Nah, jadi itu bagus sekali untuk tanaman jagung agar merangsang pertumbuhan buahnya atau tongkolnya itu biar besar ya. Dan itu juga bisa menghemat, salah satu cara untuk menghemat pupuk di tempat kita ya. Jadi untuk biasanya saya lakukan pemupukan pada Gandasil B itu setelah dilakukan pemupukan tabur ya guys. Nah, jadi selang 1-2 minggu setelah pemupukan tabur itu bisa dilakukan pemupukan dengan Gandasil B dan juga Gandasil D. Kalau Gandasil D itu daun ya, biasanya dilakukan pada fase generatif, itu antara 20-30 hari setelah tanam itu bisa dilakukan penyemprotan atas atau menggunakan Gandasil D. Bisa dicampur dengan NPK Mutiara juga ya. Saya biasanya memakai pupuk NPK Mutiara guys, itu bagus. Dan micin ya, tidak lupa dicampur dengan micin, itu juga bagus pada tanaman jagung seperti yang sudah saya lakukan di musim-musim panen yang sebelumnya. Oke ya guys ya, mungkin cukup sekian dulu untuk video saya kali ini tentang penanaman jagung ya, atau lebih tepatnya adalah pemupukan jagung dengan menggunakan Gandasil B dan D ataupun disemprot dengan pupuk lainnya. Apakah masih menggunakan pupuk tabur? Jawabannya adalah masih ya, karena cukup jelas untuk pupuk tabur itu adalah pupuk yang baku ataupun yang wajib dilakukan pada pemupukan jagung ya guys ya. Itu saya garis bawahi lagi, di sini saya tidak bermaksud untuk menggurui teman-teman semuanya, karena di sini saya hanya berbagi pengalaman tentang apa yang saya sudah lakukan ya. Di sini kita belajar bersama, bertukar pengalaman tentang penanaman jagung. Oke ya guys, mungkin cukup sekian dulu untuk video saya kali ini. Semoga bisa menambah wawasan kita semuanya dan bisa saling bertukar pengalaman. Oke, terima kasih yang sudah berkomentar. Semoga rezekinya lancar, tetap semangat, tetap berkarya untuk semuanya. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.